Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pelajaran sejarah Islam di Nusantara. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai sejarah intelektual Islam di Nusantara. Sama-sama kita ketahui bahwa bangsa Indonesia yang dahulu lebih dikenal sebagai bangsa Nusantara itu memang terpisah secara geografis antara satu dengan yang lainnya. Ciri dari bangsa kepulauan itu sudah menjadi identitas yang sangat khas yang dijumpai oleh hampir seluruh puak di Nusantara. Mereka sangat bangga sebagai bagian dari masyarakat besar dunia yang mempunyai ciri khas tertentu. Jadi mereka mengembangkan sistem berpikir, sistem pengetahuan, serta sistem teknologi yang antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya terkadang saling berbeda. Baik itu berbeda nama maupun berbeda bentuk ya. Meskipun dalam beberapa temuan kadang-kadang ada persamaan. Misalnya saja kalau kita melihat cara orang memancing. Di Kalimantan ataupun di Sumatera tentu ada persamaan bagaimana seseorang itu memancing ikan di suatu danau yang menurutnya banyak ikannya gitu. Ini saja mengenai tradisi memancing saja itu ada banyak sekali hal yang sama namun juga tidak sedikit yang berbeda. Nah, kondisi masyarakat yang majemuk inilah yang kemudian menjadi berkah tersendiri bagi Indonesia ketika Indonesia lahir pada 1945. Bangsa ini mewarisi semacam keragaman visi tentang kemajemukan sehingga unsur-unsur perbedaan dalam beberapa hal itu mampu dinegosiasikan menjadi suatu karakter. Berbeda bukan berarti berpisah, tapi berbeda berarti tenggelam atau luruh dalam persatuan. Begitu. Nah, terkait dengan sejarah intelektual Islam di Indonesia, memang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan para ulama itu sendiri. Sebagaimana diketahui, masuknya Islam di Indonesia atau di Nusantara itu kan memang banyak sekali pendapatnya. Ada yang mengatakan abad ke-7, ada yang mengatakan abad ke-12, ada pula yang mengatakan abad ke-15 atau 16, dan ada pula yang mengatakan ya sejak abad ke-17. Nah, masing-masing ulama pada masanya itu mempunyai seperangkat pengetahuan yang mereka gunakan sebagai strategi memperkenalkan Islam ke tataran masyarakat Indonesia. Gitu. Nah, tentu saja kalau periodisasinya itu menyangkut waktu yang lama, ada kesulitan tersendiri untuk menelisik bagaimana bentuk intelektualitas yang ada di dunia Nusantara pada waktu itu. Namun bukan pula berarti tidak mungkin untuk mendeteksi bagaimana model intelektualitas yang tersaji pada masa tersebut. Saya contohkan misalnya ketika kita membaca kisah mengenai Wali Songo. Itu kan memang kalau kita melihat buku Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Agus Sunyoto, memang ada periodisasi kedatangan para Wali Songo itu ke Tanah Jawa. Jadi foto Wali Songo yang selama ini kita lihat di poster-poster itu, menurut Agus Sunyoto itu tidak merepresentasikan Wali Songo yang sesungguhnya. Wali Songo itu ada generasi-generasinya gitu. Dan salah satu Wali Songo generasi pertama itu bernama Syekh Subakir. Nah, Syekh Subakir ini menurut Agus Sunyoto ini memang seorang ulama yang datang dari tanah Persia. Nah, kedatangan dia sekitar kira-kira abad ke-13 Masehi. Nah, apa tujuan dia datang ke tanah Jawa? Adalah untuk memperkenalkan ajaran Islam ke penduduk Jawa. Saat itu memang penduduk Jawa umumnya masih beragama Hindu-Buddha.
Sebagian ada yang Hindu, ada yang Buddha. Jadi ini ada 3 keyakinan gitu. Nah, konsepsi intelektualitas yang bisa kita lihat dari sosok Syekh Subakir ini lebih mengedepankan aspek ilmu-ilmu yang sifatnya adalah ilmu-ilmu syihir ya. Atau bisa kita sebut juga semacam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia adikodrati dari diri manusia itu sendiri. Ini bisa kita lihat dalam kisah-kisah tentang pengislaman tanah Jawa di masa awal. Itu memang Syekh Subakir itu digambarkan sebagai sosok Wali Songo yang menantang penunggu-penunggu gaib di tanah Jawa. Dia membicarakan semacam adanya kemungkinan lahirnya agama baru di tanah Jawa dengan model, kemudian konsepsi berpikir dan praktek yang sangat berbeda dengan masa sebelumnya. Nah, di sini kita banyak menemukan narasi-narasi mengenai kegaiban, bahwa konsepsi keilmuan yang diperkenalkan oleh Syekh Subakir lebih mengarah pada hal-hal yang sifatnya itu ajaib gitu. Kesaktian-kesaktian yang menghubungkan dirinya sebagai entitas manusia dengan entitas lain yang tidak kasat mata. Bisa dikatakan Syekh Subakir ya berdialog dengan para jin, para penunggu tanah Jawa, bernegosiasi dengan mereka agar mereka tidak mengganggu jalannya dakwah Islam di tanah Jawa. Ini bisa Anda lihat misalnya sumber-sumbernya dari beberapa buku-buku Wali Songo lah, termasuk buku-buku Wali Songo yang diedarkan di beberapa makam-makam Wali Songo itu mengenai kisah Syekh Subakir. Nah, kemudian memasuki periode berikutnya ya, ketika masa Wali Songo misalnya, itu memang Wali Songo yang di dalamnya maksud saya ada Sunan Kalijaga, kemudian berdiri juga Kesultanan Demak ya, sekitar abad ke-16 itu. Nah, saat itu apa yang disebut sebagai Wali Songo itu memperkenalkan semacam konsepsi tentang ilmu-ilmu sosial sebenarnya yang berkaitan dengan tradisi Jawa dikawinkan dengan ajaran Islam. Lagi-lagi saya menyitir buku dari Agus Sunyoto karena buku ini termasuk buku yang menawarkan perspektif baru mengenai sejarah Wali Songo saya rasa. Ada satu konsepsi yang ditawarkan oleh Wali Songo saat itu adalah konsep masyarakat gitu. Kalau kita lihat di masa sekarang, ini kan kata masyarakat itu menjadi sesuatu yang umum ya, ketika kita menyebut sekumpulan orang di suatu wilayah. Tapi kalau kita kembali ke masa silam, terutama ketika masa Demak, masyarakat itu, konsep mengenai masyarakat itu menjadi sesuatu yang sangat aneh saat itu. Sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman sebelumnya. Jadi saya perlu ilustrasikan masa ketika sebelum Kesultanan Demak itu berdiri, Jawa, terutama bagian tengah dan timur, itu sedang berada dalam kubangan konflik. Konflik ini berakar dari persengketaan atau pertikaian antar keturunan Majapahit yang saling berebut tahta untuk menjadi Raja Majapahit selanjutnya. Nah, pertikaian yang sengit melahirkan perang saudara. Nah, dalam perang saudara inilah kemudian masyarakat biasa yang terdiri dari pedagang kecil, nelayan, serta para petani ini ketakutan. Mereka mengungsi dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian juga sawah-sawah yang semula menjadi ladang-ladang mereka mencari rezeki itu juga akhirnya ditinggalkan. Karena apa? Karena mereka yang menyelamatkan diri begitu. Nah, oleh sebab kehidupan yang nomaden inilah kemudian tata kemasyarakatan yang semula terbentuk sejak zaman Majapahit itu tiba-tiba hancur lebur.
Nah, Dewan Wali yang bertahta di Demak itu mempunyai semacam pandangan bahwa masyarakat harus dibentuk kembali. Artinya orang-orang yang semula ini saling mengungsi, ketakutan, masuk keluar hutan, ini harus dijadikan penduduk tetap yang menghuni suatu kawasan yang juga tetap gitu. Dan inilah yang kemudian melahirkan suatu konsep masyarakat begitu. Itu pada prinsip dasarnya ya. Nah, nilai penting dari pendirian masyarakat saya rasa ada pada sifatnya. Di mana masyarakat itu diberi semacam wewenang untuk mengatur dirinya sendiri, yakni dengan membentuk satuan kepala desa, perangkat desa, dan yang paling penting dari itu adalah menumbuhkan budaya kebersamaan antar pemimpin desa dengan masyarakatnya. Disinilah Wali Songo mewariskan suatu tradisi yang sampai sekarang masih bisa kita laksanakan, yaitu musyawarah. Nah, kalau kita cermati secara kebahasaan, antara masyarakat dan musyawarah ini kan memang dari asal kata yang sama, syaroka gitu. Atau yang makna dasarnya itu adalah bermusyawarah begitu. Nah, dari persamaan-persamaan inilah kemudian masyarakat itu membentuk diri, kemudian mulai tampil sebagai entitas yang berdikari, baik secara politik maupun secara ekonomi gitu. Jadi terbentuknya konsepsi masyarakat ini merupakan buah intelektualitas dari Wali Songo untuk menyikapi kondisi zaman yang saat itu memang sedang jatuh dalam kubangan konflik begitu. Nah, memasuki periode selanjutnya, yakni ketika Islam sudah berkembang, kemudian terjadi pergantian tampuk pemerintahan dari kekuasaan Demak berganti ke Pajang, dari Pajang masuk ke Mataram, itu ilmu pengetahuan itu semakin berkembang. Jadi inti dari perkembangan ilmu pengetahuan di periode Mataram Islam ya, sekitar abad ke-16 sampai abad ke-17. Maksud saya dari abad ke-17 sampai abad ke-18 ya, itu adalah bertumpu pada penyatuan antara tradisi Islam dengan unsur-unsur kejawaan. Di sini kita melihat urgensi dari penanggalan Jawa. Salah satu raja besar Mataram yang bernama Panembahan Senopati itu mempunyai semacam berpikiran untuk mengembangkan kerajaan Mataram menjadi kerajaan yang sangat teguh, sangat berdikari gitu. Dan salah satu sosok gurunya adalah bagaimana merawat ilmu pengetahuan. Nah, puncaknya ketika Sultan Agung memimpin Mataram. Di situ Sultan Agung memang dikenal sebagai sosok raja yang mengedepankan aspek budi pekerti, termasuk penggalian akan sumber-sumber lama sebagai buah untuk mensistematisasikan ilmu pengetahuan di masanya. Salah satu produk yang ditinggalkan oleh Sultan Agung adalah penanggalan Jawa yang sampai sekarang masih ditradisikan oleh orang-orang Jawa. Kita mengenal istilah pon, wage, pahing, kemudian beberapa istilah lain yang berkaitan sama penanggalan itu lahir ketika masa Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram, begitu. Jadi di sini timbul semacam perhatian bahwa ketika seseorang ingin menjalani hari-harinya, maka mereka harus melihat pada peredaran tanggal atau penanggalan. Tradisi penanggalan Jawa itu memang melihat semacam
unsur-unsur kuno Jawa, misalnya tentang peredaran matahari, peredaran bulan, disintesakan dengan penanggalan cara Islam gitu. Makanya unsur ini sebenarnya mewakili betul apa yang kita kenal sebagai buah intelektualitas dari Islam Nusantara gitu. Nah, ketika kerajaan Mataram itu kalah melawan Belanda ya, sekitar abad ke-18, ditandai dengan semakin banyaknya unsur-unsur VOC yang diadopsi oleh raja-raja Mataram, termasuk juga penggunaan pasukan pasukan VOC sebagai alat Amangkurat II untuk melanggengkan kuasanya. Ini berimplikasi pula pada perkembangan ilmu pengetahuan di istana gitu. Jadi istana itu sebenarnya bukan pusat ilmu pengetahuan ya, tapi memang otoritas dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Namun pusat ilmu pengetahuan sebenarnya itu ada pada pesantren. Jadi Anda harus catat bahwa pesantren itu sejak masa yang lama ya, sejak masa Demak, kemudian Mataram, itu memainkan peran kunci sebagai proliferator, sebagai laboratorium pengembangan ilmu pengetahuan Islam sekaligus ilmu pengetahuan Jawa gitu. Nah, pesantren itu pada masa awalnya memang sangat kental dengan nuansa tradisi Jawa, baik itu bangunan maupun cara belajarnya. Seorang kiai memang itu mempunyai wewenang ya dalam memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan dan santri mendengarkan pengetahuan itu dengan baik begitu. Dan biasanya para guru-guru di pesantren serta kiai itu ya dianggap sebagai seorang yang sangat berjasa oleh pihak istana, yakni sebagai sosok-sosok yang mengabdikan diri pada kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya antara agama dengan ilmu umum itu sebenarnya tidak ada begitu. Yang disebut ilmu umum ya ilmu agama itu sendiri gitu. Yang disebut ilmu agama ya ilmu umum itu sendiri begitu. Jadi ini sudah mengental menjadi ya apa yang dinamakan dengan tradisi Jawa itu sendiri. Jadi kalau ada dikotomi misalnya, kejawen itu bukan Islam gitu. Atau Islam itu bukan kejawen kalau masih mengamalkan tradisi-tradisi Jawa, saya rasa itu perlu ditinjau ulang. Karena memang kalau kita melihat sejarah, tradisi-tradisi Jawa yang sudah langgeng sejak masa Wali Songo, misalnya ya saya sebutkan ya wayang kulit misalnya, itu tidak lain adalah tradisi Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya pengkotak-kotakan antara tradisi Jawa dan tradisi Islam itu saya kira itu harus kita lihat dulu sejarahnya seperti apa. Nah, perlu saya sampaikan pemilahan terminologi kejawen, kemudian ini tradisi Islam Jawa dan lain sebagainya itu baru dilakukan ketika abad 19. Yakni ketika orang-orang Belanda berkepentingan untuk memisahkan kelompok pesantren dengan para ningrat Jawa gitu. Di sini orang Belanda itu mulai menanamkan pengaruh bahwa ya agama Islam itu ya berbeda dengan tradisi Jawa. Mereka itu ya agamanya dari Nabi Muhammad, kemudian datang ke tanah Jawa sekitar mungkin abad-abad ke-7 atau 12 Masehi, namun membawa unsur yang baru. Jadi yang ditanamkan itu oleh para para orang-orang Belanda itu termasuk Snokronya menyebutkan bahwa ya agama Islam yang ada di Jawa ini tidak asli karena berbeda dengan agama Islam yang ada di tanah Arab gitu. Nah, doktrin-doktrin semacam inilah yang kemudian menyebabkan ningrat itu semakin asyik mendalami kejawaannya sehingga lupa untuk mendalami khazanah-khazanah Islam yang lain begitu. Nah, ketika masa Sultan Ageng itu kemudian hancur, maksudnya mundur, kemudian digantikan oleh Amangkurat I dan Amangkurat II, itu memang ada semacam grafik yang naik kalau kita meninjaunya pada
aspek sejarah intelektualitas istana. Di tengah huru-hara kekacauan yang terjadi di Istana Mataram ya, karena baik Amangkurat I atau Amangkurat II ini memang kekuasaannya itu seperti berdiri di atas talas gitu. Talas yang sedang diterpa hujan. Jadi sangat labil begitu karena serangan yang dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh terkenal ya, yang dalam kacamata Mataram itu disebut pemberontak. Misalnya seperti Trunojoyo dari Madura atau Untung Surapati yang menghimpun pasukan dari Batavia, Banten, Cirebon sampai dengan Malang, Jawa Timur, itu memang sangat mengganggu sekali. Namun di balik itu ada semacam gelora kesusastraan Jawa yang sangat kuat terjalin di kalangan para intelektual Jawa. Kita mengenal beberapa nama pujangga Jawa. Yasadipura I, Yasadipura II, dan yang terakhir adalah Ronggowarsito. Nah, Yasadipura I dan Yasadipura II itu merupakan tokoh-tokoh yang sangat disegani dalam dunia kesusastraan Jawa. Karena dua tokoh inilah yang kemudian banyak mengemas ajaran-ajaran Islam dalam bingkai budaya Jawa. Sehingga masyarakat di luar keraton itu juga bisa menikmati ajaran-ajaran Islam yang sangat bermutu itu, begitu. Nah, kemudian karya-karya mereka ini dilanjutkan oleh seorang pujangga Jawa lainnya yang eksis kira-kira memasuki abad ke-19, yakni yang kita kenal sebagai Raden Ngabehi Ronggowarsito. Nah, Ronggowarsito ini memang dikenal sebagai mistikus ya, seorang yang gemar sekali akan lelaku-lelaku Islam, juga lelaku-lelaku Jawa. Sehingga tidak ayal dia melahirkan banyak sekali karya sastra yang bernafaskan tasawuf, namun dalam bingkai kejawaan yang sangat pekat. Misalnya saja kita lihat salah satu karyanya adalah Serat Kalatida namanya. Nah, Serat Kalatida ini berisi tentang beberapa syair-syair berbahasa Jawa yang bermuatan tasawuf, yakni tentang bagaimana memaknai diri kita sebagai manusia, bagaimana memaknai Tuhan, dan bagaimana memaknai fenomena-fenomena yang menyelimuti kehidupan manusia di bumi. Ada satu bait syair yang sampai sekarang masih saya ingat dari Serat Kalatida ini adalah sebegjo-begjone wong sing lali, luweh begjo wong sing eling lan waspada. Jadi bait syair ini kerap disitir oleh para pengamat maupun penikmat budaya Jawa untuk membahasakan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Begitu. Jadi di masanya Ronggowarsito itu sudah melihat tentang perspektif masa depan. Bahwa akan tiba masanya di mana Nusantara ini ya sedang berada dalam masa keemasan, dalam tanda kutip ya. Masa di mana penjajahan fisik itu sudah tiada dan mereka penduduknya mencapai apa yang dinamakan dengan kemakmuran, begitu. Kemakmuran ini dalam artian ya mereka bebas berkarya, bebas mencari profesi yang mereka nikmati, mereka inginkan, kemudian juga bebas dalam berekspresi. Nah, sekarang itu kan masanya seperti itu ya. Jadi kalaupun kita sedang kesulitan ekonomi misalnya, hanya dengan melihat smartphone ya hilanglah pemikiran kita tentang ekonomi, meskipun itu ya barang sejenak gitu, habis itu keingetan lagi. Nah, tapi ketika kita banyak melihat hiburan-hiburan di smartphone, buka YouTube misalnya, itu kan kita ada nuansa kesenangan yang kita bisa rasakan gitu. Bahkan kalau kita tidak pandai mengatur waktu saja, kita bisa lalai dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, menurut syair di atas itu artinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi sebegjo-begjonya wong sing lali itu artinya
Seuntung-untungnya orang yang sedang lupa, maksudnya lupa dengan banyak hal ya, termasuk dengan keadaannya, termasuk dengan pangkatnya, termasuk dengan keilmuan yang dia miliki, termasuk dengan harta benda yang sedang dimiliki. Nah, kemudian diingatkan kembali, luweh bekjo, lebih beruntung, wong seng eling lan waspodo. Jadi orang yang selalu ingat dan waspada. Di sini Ronggo Warsito mengingatkan bahwa ketika kita memperoleh kenikmatan, maka jangan sekali-kali lupa dengan siapa diri kita ini. Kita ini tidak lebih hanyalah butiran debu di tengah samudera padang pasir yang luas. Tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, ketika kita sedang berada di puncak kenikmatan hidup kita, maka yang perlu kita lakukan adalah berpikir tentang bagaimana diri kita ini dibentuk. Dari zat yang terhina, dari semacam cairan yang ya bisa dikatakan cairan yang tidak ada manfaatnya sebetulnya, tapi bisa menjadi manusia begitu. Nah, inilah yang kemudian membuka ruang batin kesadaran kita untuk selalu eling, ingat pada siapa yang memberi hidup, siapa yang memberi rezeki, dan siapa yang memberi kekayaan. Dan yang lebih penting lagi adalah waspada. Waspada ini dimaknai bukan hanya pada tataran kehidupan dunia, namun juga kehidupan akhirat begitu. Jadi pada abad ke-19 itu tradisi sastra Jawa itu juga sangat berkembang pesat. Dan saya ingatkan kembali bahwa Ronggo Warsito ini adalah santri sebenarnya. Dia bukan tokoh kejawen ansih, tapi ya seorang santri. Karena di masa mudanya Ronggo Warsito itu pernah nyantri, pernah masuk pesantren namanya Pesantren Tegal Sari di Ponorogo. Di bawah bimbingan Kiai Ksan Besari atau Hasan Basri. Karena lidah orang Jawa itu tidak bisa mengucapkan Hasan Basri, makanya Kesan Besari atau Kasan Besari gitu. Nah, disinilah sosok Ronggo Warsito ini menggentur diri, belajar tentang khazanah keislaman, sehingga dia mengerti bagaimana membentuk konsepsi tasawuf Jawa yang juga mewakili ruh dari keislaman itu sendiri begitu. Nah, itu yang terjadi di Jawa sampai dengan abad 19. Nah, kita beralih menyeberang kapal sampai ke wilayah Sumatera. Apa yang terjadi di Sumatera? Itu juga terjadi semacam pergolakan yang sangat besar sekali ya. Di Minangkabau, di Sumatera Barat, itu di awal abad ke-18, itu maksud saya di akhir abad 18 ya, memasuki abad 19, itu datang 3 orang haji dari Mekah, yang namanya adalah Haji Sumanik, Haji Miskin, dan Haji Piobang. Nah, mereka ini pulang dari Mekah sebagai mantan tentara Turki Utsmani yang menghadapi kekuatan pemberontakan Wahabi. Nah, namun pada perkembangannya mereka justru menaruh minat tersendiri pada ajaran Wahabi itu, yang bertumpu pada bagaimana memurnikan ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh hukum-hukum adat yang sesungguhnya baru dan tidak ada dalam ajaran Nabi Muhammad. Nah, mereka pulang kembali ke tanah Minang, kemudian mendakwahkan ajarannya. Salah satu tempatnya misalnya di Pandai Sikat ya, atau Pandai Sike. Nah, di situ menjadi pusat dakwah dari Haji Miskin itu sendiri begitu, dan kawan-kawannya ya. Nah, karena apa yang ditawarkan oleh mereka itu mengedepankan aspek syariat ya, artinya kalau tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis ya itu bertentangan dan itu tidak boleh dilakukan gitu. Nah, dakwahnya itu selalu mengedepankan aspek ini halal dan itu haram gitu, sehingga ya cukup menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Minangkabau. Ini bisa Anda lihat misalnya dalam buku-buku Rusli Amran gitu ya, dari Plakat Panjang.
Kemudian juga buku-buku yang ditulis oleh Hamka itu banyak menceritakan tentang perlawanan Haji Miskin ini begitu ya. Dari perbendaharaan lama itu bisa dilihat, atau sejarah umat Islam itu bisa dilihat kembali buku tersebut. Nah, pertentangan itu utamanya dimotori oleh kalangan adat. Nah, kalangan adat ini sama dengan ya kelompok kejawen lah kalau di Jawa. Jadi mentradisikan ajaran Islam tapi sudah bercampur baur dengan tradisi Keminangan atau tradisi yang memang menjadi ciri khas dari orang Minangkabau itu sendiri. Jadi mereka terlibat dalam pertentangan sampai kemudian mereka tersadar bahwa ya mereka ini sebenarnya ya terlibat dalam pertentangan yang semu. Karena menginjak tahun 1820 rupanya Belanda sudah datang di pesisir Padang untuk melakukan ekspansi ke wilayah pedalaman. Nah, disinilah kemudian kaum adat ini tersadar bahwa ya sebenarnya mereka sudah salah langkah ini. Pertentangan yang berlarut-larut sejak awal abad itu menyebabkan kita semua ini, orang-orang Minangkabau ini abai melihat bahwa pergerakan musuh sudah semakin dekat di kawasan pesisir begitu. Akhirnya mereka bersatu padu, meskipun ya ada juga yang tidak bersatu, melakukan perlawanan yang sangat heroik di sekitar Minangkabau itu sendiri ya, dari pesisir ke pedalaman begitu. Nah, sampai puncaknya sekitar 1836 ya, itu Tuanku Imam Bonjol itu ditangkap, kemudian diasingkan ke ke wilayah Manado ya, ke Manado begitu. Dan kemudian akhirnya semangat untuk melakukan reformasi keislaman yang digaungkan oleh 3 haji tadi itu tetap dipelihara. Dan kemudian melahirkan semacam cita-cita dari kalangan orang-orang Minangkabau ini untuk melakukan perantauan hingga ke tanah Mekah gitu. Oleh sebab itu ketika mendekati penghujung abad ke-19, banyak sekali ulama asar Minangkabau yang mempunyai prestasi yang sangat dibanggakan. Misalnya saja Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Nah, beliau ini orang Minang yang mempunyai haibah, mempunyai kewibawaan yang tinggi di kalangan para penguasa Mekah, dan dia akhirnya didudukan sebagai salah satu ulama penting di Mekah. Padanya lah banyak ulama-ulama Indonesia mengkaji begitu. Nah, dari Ahmad Khatib lah kemudian tradisi keilmuan Nusantara itu terbentuk begitu. Dan kemudian melahirkan banyak tokoh-tokoh lain, ulama-ulama lain yang juga berperan besar bagi orang Indonesia. Beberapa yang saya sebutkan misalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah begitu. Nah, inilah sekelumit jejaring keilmuan yang terbentuk baik di Jawa maupun di Minangkabau. Saya yakin sekali Anda belum puas dengan penjelasan saya. Penjelasan saya ini hanya sekedar pemantik. Jika ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan, baik itu langsung melalui WA, atau jika ada uraian saya yang salah, bisa Anda koreksi. Bagaimanapun, ceramah saya ini jangan jadikan semacam teks final untuk melihat sejarah. Karena masih banyak sekali buku-buku yang menjelaskan apa yang lebih lengkap dari yang saya ucapkan kali ini. Baik, kita tutup diskusi kita hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.